Kalau sekarang namanya apa? Glue. Jadi silatun itu artinya nempel. Silaturahmi. Orang kalau sudah silaturahmi berarti dia bisa menempel, bukan hanya sekedar kita bertemu. Dia dekat. Jadi bahasa etimologinya silatun, ar-rahmi ini kan kerabat. Silatun ini adalah lem. Jadi kalau orang sudah silaturahmi maka tidak akan ada permusuhan. Kenapa? Karena mereka sudah dekat. Dekat itu bahasa umumnya. Bahasa Arabnya secara bahasa itu nempel. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kalau Bapak sudah punya kawan, kalau Bapak sudah punya teman, sering silaturahmi, berarti bukan hanya di depan muka kawan saja yang baik, tapi di luar kawan itu kita selalu ingat sama kawan yang sering silaturahmi. Bukan hanya sekedar bersahabat, tapi saling mendoakan. Ya Allah, temanku itu semasa alumni SD, kemana sekarang ya? Mudah-mudahan dia selamat. Ini baru betul. Jadi efek atau pengaruh hasil daripada silaturahmi bukan hanya sekedar bertemu, salaman, cipika-cipiki, ditraktir ngopi, tidak. Tak bertemu pun hati ini terikat, hati ini terpaut. Itu baru namanya silaturahmi. Karena sekarang banyak orang hanya manis di muka, tapi hatinya busuk. Pas di depan kawan kita, oh baik-baik, kamu yang mantap, kamu yang ini. Tapi tak ketemu sama dia, diomongin. Makanya kita hati-hati Pak. Kalau bertemu dengan kawan, kawan tuh sering ngomongin orang lain, hati-hati. Berarti ketika kita tidak ada, kita diomongin sama kawannya. Jadi kalau kita punya ketemu dengan sahabat, punya teman, asik nak gosipin orang, asik nak diceritain orang, berarti kalau kita tak ada, kita yang diceritain. Itu rumus itu. Makanya kalau betul-betul sahabat dan teman, kita ini bukan hanya sekedar ketika bertemu saja kita akrab, tapi di luar itu kita berdoa. Maka kalau kita hubungan dekat dengan kawan disebut dengan silatun, kalau kita ingin membangun kedekatan dengan Allah, dirubah lafadznya dari silatun menjadi solatun. Kalau ingin dekat dengan kawan, maka silatun, berarti silaturahmi. Tapi kalau ingin dekat dengan Allah, solatun. Nah ini kan dirubah sedikit aja. Jadi kalau ingin kita merasa dekat dengan Allah, maka kita sering-seringlah solat. Bukan hanya solat wajib, solat sunat. Berarti kita ini selain ada, tak ada orang, kita tetap terikat sama Allah. Orang kalau sudah dekat dengan Allah Pak, dia takut. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Maka kalau ada orang rajin solat, bukan cuma sholat wajib, sholat sunat pun dilaksanakan, tapi masih bermaksiat, berarti ada yang salah dalam cara mendekati Allah. Kan sholat ini cara kita dekat dengan Allah. Kenapa begitu penting dekat Pak Ustadz? Karena kalau dekat kita aman Pak. Contoh Bapak naik motor sampai ke simpang Kepri Mall, ditilang sama polisi. Rupanya sampai ditilang polisi, diambil SIM-nya, nelpon. Kebetulan Bapak dekat sama kawan di Kapolda, di Polda, ditelepon, bang, aku ditangkap bang nih bang. Siapa yang tangkap? Coba foto namanya, di foto namanya. Oh itu bawahanku katanya. Kenalan bapak, kombes dia. Yang nangkap masih Ibtu misalkan. Karena bapak dekat dengan kawan tuh mudah apa tidak? Dekat dengan manusia saja urusan kita dunia mudah pak. Kalau bapak ngurus akte, ngurus kakak, ternyata di pegawai disduk itu adalah ponakan bapak, gampang atau tidak? Atau teman bapak sering ngopi, tinggal telepon. Harusnya kita ngantri, pakai nomor antrian, ngisi formulir, tapi karena orang yang ada di kantor itu adalah teman besti kita, gampang. Bro, besok aku bikin akte. Gimana ceritanya? Udah, gak usah ambil nomor antrian. Kau sampai sana, panggil aku. Nah ini berarti kalau kita dekat dengan manusia saja, urusan kita mudah, urusan di dunia kita itu lancar. Apabila kita dekat dengan Allah, apa yang Bapak minta semua akan dilancarkan. Ini jadi bukan tidak penting. Oh kita harus membangun kedekatan dengan Allah. Makanya kita teliti ketika sholat kita betul-betul tadabbur lil makna. Ketika sholat kita baca semua bacaan-bacaan yang mungkin selama ini tak tahu. At-tahiyyatul mubarakatus apa sih artinya? Jangan biarkan kita sholat tapi bacaan sholat tak paham. Ini tak betul. Berapa banyak orang itu sujud bukan berarti tidak sah, sholatnya sah. Tapi apakah kita biarkan kita sholat subhan rabbil a'la wa bihamdih? Artinya apa? Tak tahulah, pokoknya yang penting baca. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa artinya? Ya itulah doa iftitah. Iftitah itu apa? Bahasa Arab apa artinya? Tak tahulah. Jangan banyak nanya Yahudi masuk neraka kamu. Orang pula disalahin. Jadi saya menghimbau kepada bapak-bapak, bacaan sholat itu kan murah, 10.000, 15.000. Bukan berarti saya anggap bapak tak bisa. Kalau bapak yang di sini kan pintar semua, mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum paham semua.
Ini contoh kalau ingin kita membangun kedekatan dengan Allah, minimal bacaan sholat kita paham. Kalau kita paham dengan apa yang kita bicarakan kepada Allah, maka sholat ini baik kita. Kenapa? Karena khusyuk kita. Rabbi firli warhamni wajfurni. Oh ya, wajfurni apa? Oh, tutupi aib saya ya Allah. Maka kita khusyuk karena kita selalu memikirkan makna dalam bacaan-bacaan sholat. Jadi jangan dianggap remeh membangun kedekatan dengan Allah. Kita saja dekat dengan manusia, urusan kita lancar, urusan kita mudah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, jangankan Bapak minta kelancaran dalam rezeki, apa yang Bapak minta semua Allah kabulkan, termasuk surga yang luasnya seperti bumi dan langit. Ini makna daripada silatun dan sholatun. Tapi hati-hati, kata Rasulullah SAW, innar rahmatah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmin. Ketika Rasulullah bersama dengan sahabat, lalu Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang dimana kaum di depanku ini ada yang masih memutus silaturahmi. Nauzubillah min dzalik. Ketika Rasulullah menyampaikan